Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Saat ini kita akan membahas kembali Wahabi ya, si Firanda, yang mana dia itu banyak sekali mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesat. Dan kita akan melihat itu pada video kali ini. Ini adalah pembahasan tentang qadha salat. Nah, qadha salat ini kalau kita melihat pada kitab-kitab fikih, ini adalah perkara yang sudah jelas sebetulnya. Cuman karena memang ini berat ya, apalagi dikatakan kepada orang yang katakan ingin bertaubat, ini susah. Nah, pada akhirnya tatkala memilih-milih pembahasan ini akhirnya menjadi samar di masyarakat. Yang tatkala itu menjadi samar di masyarakat, banyak sekali asatid yang tidak tega untuk membahasnya begitu. Cuman karena ini adalah kepentingannya ilmu, kita akan bahas tanpa disembunyikan begitu. Apa sebetulnya yang menjadi kewajiban seseorang tatkala dia itu meninggalkan sholat. Nah, kita akan melihat dulu bagaimana posisinya Firanda tatkala ditanyakan hal ini. Ustaz, bolehkah kita mengqadha salat yang dulu sering ditinggalkan dan bagaimana caranya? Masalah hukum mengqadha salat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama 4 mazhab berpendapat. Jadi salat begini ya, maaf ini sebentar. Ini Firanda itu mengatakan ada khilaf, tapi dia mengatakan jumhur ulama mengatakan, kemudian tidak diteruskan perkataannya, tapi malah loncat kepada perkataan berikutnya. Ini saya mau tekankan dulu ya, kalau dikatakan jumhur 4 madhab, itu sudah bukan jumhur namanya, itu namanya sudah ijma'. Nah, sedangkan kalau ijma' itu sudah dalil yang qat'i sebetulnya. Jadi pada perkataan ini kita sudah bisa mengatakan bahwa yang namanya qadha salat itu hukumnya wajib secara ijma'. Itu sebetulnya perkataannya itu. Ini sudah ya? Jadi salat yang ditinggalkan ada dua. Ada yang karena uzur, contoh lupa, ketiduran, bukan tidur sengaja ya. Yang satunya ditinggalkan karena sengaja. Nah, sampai sini pembahasannya betul ya. Maka kalau sholat ditinggalkan karena lupa atau ketiduran karena uzur, karena tadi misalnya lupa mandi junub, ya, maka ini sepakat ulama wajib diqadha. Nah, itu namanya ijma'. Kata Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salatnya atau dia ketiduran, maka hendaknya dia salat tatkala dia ingat. Kenapa? Karena dia meninggalkan salat karena uzur, maka wajib untuk diqadha. Nah, permasalahan kedua, ini pertama, ini kedua ya. Permasalahan kedua, orang yang meninggalkan salat karena sengaja, karena malas, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf ya. Nah, itu sebetulnya tidak ada khilaf nanti. Jumhur ulama berpendapat ya, harus diqadha. Harus diqadha. Sebagian ulama mengatakan tidak harus diqadha. Ya. Bahkan sebentar, lihat ini kebiasaannya Salafi Wahabi ya. Sebagaimana Ustaz Adi Hidayat juga kemarin menjelaskan demikian. Jadi mengatakan jumhur ulama mengatakan bla bla bla, tapi sebagian ulama mengatakan bla bla bla. Ini seharusnya kalau sudah level Firanda atau level Uwah, itu seharusnya keluarkan kitabnya supaya memang bisa dipertanggungjawabkan perkataannya ini siapa sebetulnya yang khilaf, yang menyalahi jumhur ulama ini siapa. Karena kalau sudah dikatakan menyalahi jumhur ulama, itu sudah bisa dipastikan perkataannya tidak bisa diambil. Ini kebiasaan mereka Salafi Wahabi, dan Ustaz Adi Hidayat juga sama begitu ya. Kebiasaan orang-orang yang sedikit-sedikit nyomot Quran dan hadis. Mereka itu tidak terlalu akrab dengan kitabnya para ulama dan pola berfikirnya para ulama. Jadi seharusnya Firanda itu menyebutkan kalaupun memang ada siapa yang sebetulnya khilaf. Dan yang kita dapati yang khilaf di sini ya cuman siapa? Ibnu Taimiyah begitu. Dan yang mengikutinya tentunya. Tidak bisa diqadha. Karena yang wajib diqadha hanyalah yang dalam hadis adalah yang ditinggalkan karena apa? Beruzur. Adapun jumhur ulama 4 mazhab harus diqadha. Terus bagaimana caranya Ustaz kalau 2 tahun saya tidak sholat?
Dulu saya nakal, saya kepala batu, tidak sholat 2 tahun. Caranya dikodok, kata jumhur begini caranya. Di antaranya, ente sholat asar. Saya hendaknya coba lihat kata jumhur. Jumhur mana ini ya? Ini nanti penjelasannya salah juga Firanda itu. Ente sholat subuh, zuhur. Sholat zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum. Sholat lagi, zuhur. Sholat lagi, zuhur 2 kali. Selama 2 tahun maka selesai. Paham? Paham caranya? Ini salah Ustaz, ya? 5 tahun saya tidak sholat. Tidak Ya seperti sudah, ini. setiap sholat zuhur lagi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Selama 5 tahun ente begitu. Selama setahun ya, selama setahun ente begitu. Ya, caranya demikian. Atau kalau tidak, ente setiap sholat duhur sekali lagi. Tapi selama 5 tahun. Paham? Entah ente kumpulkan 5 kali sholat duhur selama setahun, atau ente setiap setelah sholat duhur lagi, tapi anda melakukan ini selama 5 tahun. Dan ini memang berat. Bagaimana Ustaz? Saya baru sadar sekarang Ustaz, 30 tahun saya tidak sholat. Waduh, repot. Gimana cara? Tapi kata jumhur harus mengqadha. Saya sendiri, ini masalah khilaf, saya lebih condong pada pendapat kedua. Bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, percuma dia mengqadha, tidak ada faedahnya. Ini kita bahas nanti ya. Firanda itu bego kalau misalkan dia itu mengatakan tidak ada faedahnya. Ini berarti sudah menyalahi jumhur. Menyalahi jumhur itu apa? Bukan jumhur saya katakan tadi, ijma. Ini sudah menyalahi ijma, dan menyalahi ijma itu berbahaya sekali. Banyak ulama mengatakan, lihat di kitab-kitab fikih atau di kitab-kitab usul fikih, misalkan di dalam Waraqat, di dalam syarahnya, menyalahi ijma itu hukumnya bisa kafir, bisa keluar dari agama. Yaitu sudah khawarij itu kalau menyalahi jumhur, menyalahi ijma. Saya tidak mengatakan jumhur, itu beda sebetulnya ya. Kalau jumhur itu ya mayoritas. Tapi kalau ijma itu sudah tidak ada khilaf begitu. Nah ini kalau misalkan sudah terjadi ijma nanti, seperti di dalam qadha salat ini sudah terjadi ijma. Tidak boleh ada ulama kemudian yang menyalahi hal itu. Nah kemudian Firanda ini mengatakan, dengan seenaknya mengatakan, saya kira, kata Firanda begitu ya, saya kira itu tidak bermanfaat begitu, tidak bisa diqadha. Karena yang disuruh mengqadha adalah yang meninggalkan karena apa? Uzur. Berarti dia bermaksiat, tinggal dia bertobat kepada Allah dan perbanyak salat sunnah, Tentu ini masalah khilaf, kita harus berlapang dada, tapi saya lebih condong pada pendapat kedua, bahwasanya tidak wajib qadha karena dia meninggalkan karena malas, ya, karena tidak ada uzur, tapi dia bertobat kepada Allah dan perbanyak. Nah ini nanti suka ada komentar-komentar netizen sok bijak yang tidak mengetahui juntrungannya ilmu fikih, yang mana ilmu fikih itu adalah turunan dari ilmu usul, yang mengatakan bahwa ini kan perkara khilaf yang mana kita itu bebas untuk mengambil kesimpulan. Tidak ya. Jadi tidak semua khilaf itu mu'tabar. Dalam pengertian mu'tabar itu bisa diambil lah, katakan begitu. Jadi apa? Kalau bahasa Jawanya itu direken ya. Dianggap. Coba kalau misalkan tiba-tiba saya memiliki pendapat yang bertentangan dengan madzhabul arba'ah misalkan. Apakah perkataan saya dianggap? Tentu tidak, perkataan saya tentu tidak dianggap. Kemudian yang lebih atas daripada saya misalkan, contohlah yang dimusalamahkan dengan Salafi misalkan Firanda. Apakah perkataan Firanda itu tatkala berbeda dengan ijma itu bisa diambil? Nggak bisa diambil. Perkataan siapapun setelah adanya ijma itu tidak bisa diambil, ya. Karena yang namanya ijma itu dia hasil dari dalil-dalil yang qat'i, meskipun dalil yang qat'inya itu dia secara subutnya, dalam pengertian secara dalalahnya dia itu bisa zonni, tetapi para ulama sudah sepakat mengenai sebuah hukum. Dalam pengertian para ulama ini, kalau kita sebut ijma'ul muslimin berarti lintas madhab. Begitu. Seperti apa? Ya kita contohkan seperti wajibnya qadha salat ini begitu. Dan tiba-tiba ada orang setelah terjadi ijma mengatakan ini tidak perlu diqadha. Siapa yang mengatakannya? Ibnu Taimiyah. Nah, itu sudah keluar, itu sudah khawarij, ya, udah khawarij minimalnya dalam permasalahan itu. Dan itu diambil oleh Wahabi Salafi, termasuk si Firanda ini, karena mereka tidak terikat kepada satu usul tertentu tatkala mereka itu membahas suatu hukum begitu. Nah, karena ini kemarin juga ada yang minta, dan ilmu itu tatkala dipinta harus segera diberikan, maka akan saya jelaskan begitu ya. Sebetulnya bagaimana duduk perkara qadha salat ini. Jadi untuk memahami secara utuh, qadha salat itu harus dipahami bahwa tatkala datang waktu salat, kita ini dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat.
Dan sholat ini nanti tatkala dia dikerjakan, misalkan kita contohkan dengan sholat zuhur ya. Tatkala datang zawal, yaitu matahari tergelincir dari pertengahan menuju terbenam ya, bukan terbenamnya. Nah, maka kita ini dikhitab, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung bahwa kita itu wajib melaksanakan sholat yang mana kita kenal sekarang dengan nama sholat zuhur. Itu Allah memerintahkan langsung kepada kita. Cuman kita taunya dari tandanya. Makanya ada yang namanya hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah alamat kepada hukum taklifi. Jadi perintahnya apa? Sholat zuhur. Tahu dari mana kita bahwa Allah itu menyuruh kita untuk sholat zuhur? Dari zawalnya matahari. Tahu dari mana kita zawalnya matahari itu menjadi tanda wajibnya kita sholat zuhur? Dari Rasulullah SAW melalui ijma'nya para ulama. Nah, selesai berarti kita itu wajib sholat zuhur. Nanti tatkala kita mengerjakan sholat zuhur kita ini nanti diberi sifat ya, ada sifatnya. Yang namanya itu, sifatnya itu apa? Nufudz. Nufudz itu apa ya? Tembus begitu. Jadi, atau kita katakanlah sah dan tidak sah. Tatkala kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu perbuatan, maka perbuatan itu harus dikerjakan dengan jalan yang khusus. Nah, apabila pekerjaan kita ini sesuai dengan tuntutan, maka perbuatan kita ini disifati dengan yang namanya nufudz atau ijza. Nah, kalau di dalam ibadah itu namanya ijza ya. Ijza itu ya sudah selesai berarti. Tapi kalau tidak sesuai dengan tuntutan, itu berarti tidak ijza. Apa nanti kesananya? Fasad. Contoh untuk memahami hal ini, misalkan tatkala kamu sholat zuhur memang 4 rakaat, disertai dengan syarat-syaratnya, kamu tidak memiliki hadas, tidak ada najis, kemudian rukunnya dikerjakan dan tidak ada yang membatalkan, maka tatkala kamu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tatkala kamu salam, assalamualaikum, maka selesailah perintah Allah Subhanahu wa taala di situ. Tinggal nanti kita menunggu perintah yang selanjutnya, kalau dalam pengertian perintah wajib, yaitu sholat asar. Nah, kalau tidak ijza ya, atau tidak nufud, katakanlah begitu supaya mudah bahasanya, atau tidak sah, maka perintah Allah itu belum terputus, ya, belum terputus. Jadi misalkan taruhlah tidak mengerjakan secara sengaja begitu. Jadi sudah datang waktu sholat zuhur, tetapi tidak mengerjakan terus sampai datang sholat asar. Nah, pertanyaannya, apakah perintahnya itu putus atau tidak? Nah, ini yang dibahas di dalam usul fikih. Kalau tidak belajar usul fikih nggak bakalan tahu ini. Ini tidak ijza, berarti tidak putus. Nah, tatkala datang waktu sholat asar, berarti ada 2 yang harus dikerjakan itu, yaitu sholat zuhur yang sudah ketinggalan dan sholat asarnya. Disitulah nanti yang namanya sholat zuhur dikerjakan di luar waktunya, itu namanya qadha apabila bukan karena rukhsah. Kalau karena rukhsah bukan qadha, namanya menjadi jamak. Nah, pada akhirnya sama saja nanti tatkala seseorang ini mengerjakan sholat tidak dengan perbuatannya yang sah, tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Misalkan dia mengerjakan sholat zuhur tetapi dia membawa najis, misalkan di dalam sakunya ada bangkai cicak, contoh lah misalkan begitu ya. Nah, tatkala mengerjakan sholat sudah salam, dia punya sangkaan pada dirinya bahwa sholatnya itu sudah selesai, bahwa perintah Allah sudah putus. Padahal perintah Allah di situ belum putus karena di dalam sakunya ada cicak begitu. Nah, makanya nanti kalau sudah ketahuan di akhir ternyata ini saya lupa tadi waktu mau sholat saya nyakuin bangkai cicak dulu. Lah berarti dia pun harus mengqadha juga dalam pengertian karena perintah Allahnya di situ belum terputus begitu. Nah, ini nanti yang meninggalkan sholat pada akhirnya, sebagaimana dikatakan Firanda tadi, akan terbagi 2. Golongan yang pertama itu karena dia meninggalkan sholat karena tidak sengaja, karena uzur, dan uzur meninggalkan sholat itu nanti diantaranya tertidur, kemudian gila, kemudian pingsan, begitu ya, mabuk tidak sengaja, misalkan dicekoki dan lain sebagainya. Nah, itu adalah meninggalkan sholat karena uzur. Ada yang meninggalkan sholat bukan karena uzur. Di antaranya apa? Di antaranya ya malas saja begitu. Dia itu tadinya bedegong ya, ahli maksiat, tidak mau mengerjakan sholat. Nah, tadi yang dibahas sama Firanda, katanya ada khilaf. Kalau yang secara uzur ini tidak ada khilaf, wajib dikerjakan. Kalau yang tidak ada uzur, ini ada khilaf. Meskipun Firanda itu tahu,
tadi mengatakan jumhur, yang mana istilahnya salah, harusnya ijma. Ijma mengatakan bahwa ini pun harus diqadha. Nanti kalau misalkan kita mau melihat kenapa demikian, padahal zahir hadisnya mengatakan apabila tidur atau lupa, ini namanya nanti qiyas aulawi begitu. Nah, yang mengatakan sholat wajib yang ditinggalkan secara sengaja tidak perlu diqadha, itu asal pemikirannya sedari awal bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu sudah kafir. Nah, tatkala dia itu kafir, maka tatkala masuk Islam itu sudah dihapus lagi dosa-dosanya, yang pada akhirnya tidak perlu diqadha begitu. Nah, ini salah fikir begitu, makanya disebut salafi mereka itu. Si Wahabi ini nggak begitu cara berpikirnya, karena nanti akan dikatakan, akan dilihat bahwa meskipun seseorang ini dia keluar dari agama, murtad misalkan, contohlah katakanlah begitu, maka dia tetap terkena oleh taklif syar'i, kecuali kalau dia itu kafirnya kafir sedari awal. Jadi kalau orang kafir sedari awal, umur 30 tahun dia masuk Islam, maka meskipun ada khitab syar'i kepadanya perintah untuk sholat, semenjak dia itu baligh sampai umur 30 tahun, maka tidak ada sholat yang harus diqadha. Ya kenapa? Karena itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tetapi kalau sudah masuk Islam kemudian murtad, nah di sini para ulama itu mengatakan bahwa di antaranya Syafi'iyah begitu ya, bahwa ini harus diqadha begitu, harus diqadha. Nah, kalau ada yang mengatakan tidak diqadha, silahkan cari ulama mana yang menyebutkan itu tidak perlu diqadha, yang mungkin ada begitu. Murtad itu. Cuman kalau di Syafi'iyah itu jelas itu harus diqadha juga, bukan hanya sholatnya, termasuk nanti saumnya dan lain sebagainya. Nah, ini poin yang kedua ya. Jadi Firanda itu sudah salah. Poin yang ketiga, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, kita kalau mau mendalami yang tadi ya, bagaimana pola pikirnya para ulama itu kok bisa sampai pada kesimpulan bahwa sholat yang ditinggalkan sengaja ini harus diqadha, padahal di dalam hadisnya tidak, dalam pengertian tidak menyebutkan, bukan tidak harus diqadha, tapi tidak menyebutkan orang yang meninggalkan secara sengaja diqadha. Nah, itu ada nanti dialektika berfikirnya. Nah, kita sekarang masuk sajalah kepada cara mengqadhanya. Jadi kalau tadi Firanda mengatakan cara mengqadhanya itu setelah sholat zuhur lagi, itu adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Jadi kita lihat dulu nih, apa alasan meninggalkan sholatnya? Apabila alasan meninggalkan sholatnya itu ada uzur, maka qadha mengerjakan sholatnya itu tidak fauron. Dalam pengertian bisa nanti. Jadi kalau misalkan dia tertidur sebelum waktu, nanti dibedakan tertidur sebelum waktu dengan tertidur setelah waktu. Itu beda. Kalau tertidur sebelum waktu berarti itu karena uzur. Kalau tertidur setelah waktu itu bukan karena uzur. Nanti konsekuensi mengqadhanya berbeda. Taruhlah misalkan sholat zuhur itu jam 12, kemudian saya ini tidur jam 11 siang begitu ya. Kemudian saya bangun jam 4:30 sore. Maka ya, saya itu wajib mengqadha sholat zuhur itu. Kapan mengqadhanya? Kapan saja ya. Setelah tidur langsung sholat zuhur boleh, mau ba'da maghrib nanti boleh, mau tahun depan pun boleh. Tapi kalau itu sampai dibawa mati, kamu dosa begitu. Nah, makanya jangan dinanti-nantikan. Cuman secara fikih ini alat tarohi, bisa dinantikan begitu, tidak harus fauron. Berbeda halnya apabila bukan karena uzur. Contoh misalkan taruhlah biar mudah begitu ya, tidur setelah waktu sholat. Misalkan sholat zuhur itu waktunya jam 12, kemudian saya itu tertidur jam 1 siang, tidur. Bangun jam 4:30. Maka hal pertama kali yang harus saya laksanakan setelah bangun tidur itu adalah sholat zuhur dulu yang tadi ditinggalkan, begitu. Qadhaan dulu. Setelah itu baru sholat asar. Jadi begitu. Itu harus fauron. Apabila tidak fauron malah dinantikan, padahal dia meninggalkan sholatnya bukan karena uzur, maka dia tambah dosa terus. Jadi misalkan saya bangun jam 4:30, tapi saya malah sholat asar nih, sholat zuhurnya nanti sajalah. Jadi setelah saya sholat asar itu saya dosa tuh, ada dosa. Dosa apa? Dosa tidak mengerjakan qadha dengan segera. Jadi sampai saya selesai mengerjakan sholat itu, maka saya ada pada dosa terus menerus. Jadi misalkan saya itu mengerjakan qadhanya esok harinya. Nah, maka semenjak bangun tidur itu sampai esok harinya saya itu ada punya dosa. Dosa apa? Dosa tidak mengerjakan qadha dengan segera. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana apabila seseorang ini meninggalkan sholat selama, taruhlah ekstrimnya tadi, sebagaimana dikatakan Firanda, 30 tahun. Maka yang 30 tahun ini harus diqadha. Bagaimana caranya? Caranya begini dulu, ya.
kamu itu harus punya ilmunya dulu. Bermadhablah dulu, begitu ya, kepada salah satu madhab, pelajari rukun, 3 hal nih, elemen yang penting, syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat. Dari satu madhab itu, mau Syafi'i, mau Maliki, mau Hanafi, silakan, mau Hambali pun boleh. Kalau kita yang muda Syafi'i, pelajari dulu itu sampai selesai. Sudah dipelajari sampai selesai, berarti kamu kan sudah bisa sholat nih. Kalau kamu sudah bisa sholat, kemudian hitunglah 30 tahun itu, berapa kali sholat duhur, berapa kali sholat asar, maghrib, isya, sama subuh. Berapa kali itu? Berapa? Kita sebutkan berapa berapa waktu begitu. Kalau misalkan 1 tahun berarti kan 365 zuhur, 365 asar, 365 maghrib, 365 isya, 365 subuh. Dan kamu tidak melaksanakan sholat itu karena sengaja, berarti kamu tidak boleh mentasorufkan, tidak boleh menggunakan waktu kamu kecuali untuk mengqadha dan perkara-perkara yang darurat seperti makan, tidur, bekerja untuk menafkahi istri dan anak dan lain sebagainya. Tatkala kamu itu memakai waktu untuk main game, untuk piknik, untuk jalan-jalan, untuk rebahan, maka kamu di situ dosa, sebagaimana dosanya tadi orang yang bangun asar tatkala tidur setelah salat zuhur. Berat atuh kalau begitu, berat. Kapan mengerjakannya? Harus terus-menerus, begitu. Makanya apakah ini berat? Berat. Makanya kenapa tidak banyak orang berani untuk menjelaskan ini, padahal ilmunya memang seperti itu, begitu. Lah Ustaz, kalau gitu berat, gimana? Mending saya nggak ngerjain. Itu mah urusan kamu. Kalau kamu nggak ngerjain ya nanti dosa di akhirat. Gimana kalau misalkan tadi dikerjakan kayak Firanda, setelah zuhur lagi, setelah asar lagi, setelah maghrib lagi. Ini sebetulnya nanti ada masalah, ya. Banyak sekali masalahnya. Pertama, setelah sholat asar itu tidak boleh ada sholat. Termasuk sholat qadha apabila dia itu dibiasakan. Itu ada penjelasannya di dalam I'anatul Thalibin. Silahkan dicek. Jadi kalaupun mau asar, jadi asar yang qadha dulu, baru asar yang ada, begitu. Ya, jangan yang adaan dulu, baru yang qadhaan, jangan. Termasuk juga subuh yang qadhaan dulu, baru subuh yang adaan. Jangan subuh yang adaan dulu, baru subuh yang qadhaan. Jangan seperti itu, begitu. Kalau seperti itu nanti harus diqadha lagi karena sholatnya nanti bisa jadi tidak sah menurut sebagian qaul, dan ulama itu qaulnya harus kita perhatikan, harus kita lihat. Nah, jadi kalau misalkan kamu merasa berat ya, aduh berat, ya nggak apa-apa, pokoknya ditasdik saja dan kerjakan saja. Kita minta ampun saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beda seperti inilah. Kalau para ulama mengatakan sholat yang ditinggalkan selama puluhan tahun, ijma mengatakan itu harus diqadha. Kemudian kamu merasa berat untuk mengqadhanya, kemudian kamu malah mengatakan sudah tidak usah diqadha, itu kamu bisa keluar dari agama. Kenapa? Karena sudah tidak mentasdik perkara yang harus ditasdik. Jadi yang pertama kali dari syariat itu mentasdiknya dulu. Oke lah saya harus mengqadha, oke lah kalau saya main game saya berdosa, tetapi ya mau gimana lagi, begitu. Ya udah saya mau mengqadhanya selama 30 tahun aja lah, habis zuhur lagi, kemudian asar qadha dulu, baru asar ada, kemudian maghrib, ya itu mah bebas, bisa qadha dulu, bisa adaan dulu, itu selama 30 tahun, ya nggak apa-apa, cuman selama kamu mengerjakan perkara selain qadha sholat, kalau meninggalkan sholatnya itu sengaja, maka selama itu kamu berdosa, dan itu harus ditasdik, harus dibenarkan oleh hati, begitu. Itu nanti sama saja dengan orang yang mabuk, tapi dia tahu mabuk itu berdosa, sama dengan orang yang berzina, tapi tahu berzina itu dosa, dan lain sebagainya. Kalau kamu dari awal sudah menentukan ini tidak berdosa, ikut kepada siapa itu? Ya, nanti ikutnya sama siapa? Sama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pun perkataannya tidak demikian. Jadi dia itu kafir dulu, maka kamu itu harus mengakui bahwa kamu selama tidak meninggalkan sholat itu kafir, begitu. Ayo, mau kayak gitu. Kalau Syafi'iyah enggak. Asal kamu waktu meninggalkan sholatnya kamu itu tahu kamu berdosa, dalam pengertian kamu itu memiliki kesadaran bahwa itu adalah sebuah kesalahan secara syariat. Kemudian sekarang kamu itu sudah mendapatkan taufik untuk bertaubat, maka kerjakanlah sholat qadha itu semampu kamu, dan kamu harus tahu tatkala waktu kamu itu tidak dipakai untuk mengqadha sholat, maka kamu ada di dalam keadaan berdosa, begitu. Ya nanti itu taubati lagi, ya. Nah itulah ya. Jadi untuk yang meminta tata cara sholat qadha, saran saya itu temui dulu ustadz-ustadz yang ada di kampung Anda, begitu. Minta tolong ajari sholat, karena di situ harus ada Fatihah yang sah, harus ada tahiyat yang sah, ya, dan itu harus dicek, begitu, tasdidnya, makhrajnya, segala macamnya. Kemudian yang membatalkan syarat dan rukunnya, setelah menguasai itu baru qadha, begitu. Jadi datangi guru Anda,
minta diajarkan sholat bagaimana, setelah itu baru mengqadha begitu. Nah, kecuali kalau misalkan ada ustaz, saya mau tolong video tata cara sholat dari awal sampai akhir. Komen di bawah, insya Allah nanti kita akan bahas atas madhab Syafi'i dulu begitu ya. Nanti akan kita jelaskan atas madhab yang lain. Demikian dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.